Tidak disangka ada beberapa teman penjahit yang merespon baik dan mereka mau membuatkan APD ini, ya, bahkan ada yang berujar gitu, saya mau Pak lah, buat Bu Dokter nggak usah dibayar ongkosnya. Pandemi corona ini yang pertama adalah hal yang sangat mengejutkan bagi kami. Yang paling utama adalah anak-anak itu tidak ke jalan, tetap mendapatkan haknya. Saya bertugas membalas chat lewat WhatsApp, lalu menjawab telepon, dan mengedukasi masyarakat tentang COVID-19. Dunia hiburan kita melahirkan banyak talenta muda. Melalui seni peran, mereka membuat kita mempelajari masa lalu untuk menatap masa depan dan menyadarkan kita bangsa yang selalu berjuang demi satu tujuan. Telah bergabung di Mata Najwa, aktor serba bisa Reza Rahadian, dan tersambung dari jarak jauh, pekerja seni multitalenta Dian Sastrowardoyo. Selamat malam Reza. Selamat malam Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Selalu senang mengundang Reza. Saya mau menyapa Dian yang saat ini ada di rumah. Hai Dian. Halo, apa kabar? Najwa. Halo Reza. Hai Dian. Tadi udah disapa katanya musuh bebuyutan dalam tanda kutip. Padahal itu maksudnya teman kesayangan kan? Dempet ya. 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan di tengah pandemi. Rasanya seperti apa aja? Memang beda atau bagaimana? Kan kita sudah melewati ini selama 5 bulan, hampir 6 bulan ya? Iya. Bagaimana melihat kita selama 6 bulan ini? Semakin kuat seharusnya atau memang berat ya situasi? Berat situasinya memang, berat situasinya. Apalagi kebiasaan-kebiasaan yang mungkin selama awal-awal pandemi digaungkan gitu ya. Penggunaan masker dan lain-lain, menjaga kebersihan. Itu kan pasti karena sudah mungkin orang juga capek, ada yang merasa lelah harus begini terus dengan kondisi, kemudian mungkin juga ada yang menyerah gitu. Jadi situasinya juga makin kesini tiba-tiba kita punya wave yang cukup besar gitu, angka bertambah dan lain-lain. Jadi menurutku sih berat, terutama mungkin buat mereka-mereka yang hidup untuk bekerja hari ini, makan hari ini. Itu juga berat sekali, pasti. Momen merayakan kemerdekaan itu kan harusnya bisa kita maknai paling tidak untuk memupuk semangat ya, begitu. Bagaimana sih Reza melihat kita di Indonesia di usia 75, apa yang meresahkan tentunya karena situasi sekarang. Tapi di balik itu apa sih yang membanggakan? Sebenarnya banyak juga yang membanggakan bahwa kita semua sama-sama tahu bahwa bangsa ini so far bisa tetap survive dengan kerja keras, dengan berdarah-darah gitu ya di berbagai sektor gitu, tapi kita bisa tetap survive, kita nggak kolaps banget gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang peduli sama satu sama lain, tingkat awareness kita sama satu sama lain sangat cukup tinggi gitu untuk membantu orang lain gitu, itu cukup tinggi. Jadi mungkin itu salah satu hal yang bisa dibanggakan dan masih bisa melihat, kemarin saya sempat syuting di sebuah lokasi pemukiman warga dan masih bisa melihat senyum-senyum yang luar biasa dari warganya walaupun keadaannya seperti ini gitu. Jadi buat saya itu ya hal-hal kecil keseharian yang gelak tawa dan sebagainya, itu hal-hal yang tetap bisa kita temukan begitu ya. Dian, kalau kita bicara soal kemerdekaan, nasionalisme, bagaimana sih cara supaya membuat itu terus relevan ya? Karena kalau sekarang anak muda memaknai nasionalisme kan dengan caranya masing-masing. Kalau Dian sendiri melihat itu dan memaknainya lewat cara apa yang paling dekat di hati Dian? Aku ngebahas nasionalisme tuh kayaknya tuh kayak rasa keindonesiaan kita kan. Sebenarnya kita tuh tahu nggak sih sebenarnya artinya jadi orang Indonesia tuh apa gitu. Kayaknya kita semua juga dalam hidup kita masing-masing masih sama-sama memaknai gitu loh artinya jadi orang Indonesia tuh apa gitu. Dan aku ngelihatnya melalui film, melalui bagaimana orang Indonesia tuh direpresentasikan dalam film, kita bareng-bareng kayak bisa mendefinisikannya bersama gitu loh. Sebenarnya artinya jadi orang Indonesia tuh seperti apa sih? Ya misalnya gini Mbak, kemarin kan aku baru keluar tuh film aku Guru-Guru Gokil. Dan di situ tuh dikasih tunjuk banget bahwa hidup tuh emang nggak gampang, ada buat beberapa orang tuh uang tuh bener-bener berarti banget, 50.000 perak aja tuh
artinya tuh bener-bener harus minjem dulu apa segala macam. Nah, tapi kita tuh nunjukin gitu loh bahwa orang Indonesia tuh sesusah apapun biasanya tuh mereka nggak akan cepat patah semangat. Mereka tuh biasanya akan tetap berusaha dengan sebaik-baiknya dan mereka akan selalu menghadapinya tuh tetap santai, tetap ketawa-ketawa, tetap happy dan itu tuh Indonesia banget Mbak gitu dan itu kita coba portray di film Indonesia gitu dan kayaknya sambil kita bikin film lebih banyak tentang orang Indonesia, kita juga yang nonton juga jadi makin paham tentang dirinya sendiri dan yang bikin juga semakin belajar tentang apa sih artinya jadi orang Indonesia. Jadi kayaknya nasionalisme untuk menjawab pertanyaan Mbak tadi, ya rasa keindonesiaan kita yang sebenarnya tuh keluarnya tuh di karakteristik kecil-kecil yang mungkin keluarnya tuh di sikap sehari-hari gitu Mbak. Dia tadi sebut guru-guru gokil, saya mau tunjukin cuplikannya, tapi sebelum nunjukin cuplikan, isu pendidikan kan selalu isu yang Dian anggap penting dan selalu dekat di hati Dian begitu ya. Dan rasanya kan kalau ngomong pendidikan itu tidak terlalu banyak muncul di film-film kita ya, betul atau nggak itu? Iya, tapi iya dan tidak sih Mbak, aku ngelihatnya gini, kadang-kadang tuh kita justru perlu menyadari bareng-bareng bahwa mestinya tuh di dalam dunia hiburan atau dunia entertainment sebenarnya tuh mestinya ada edukasi di situ. Dan vice versa gitu dalam pendidikan, mestinya dalam edukasi juga mestinya itu sesuatu yang menghibur gitu loh. Jadi nggak cuma ngasih ilmu aja tapi juga pada saat yang sama perlu engaging kan supaya audiensnya siswa-siswa itu juga semangat dan inspired gitu. Tapi saya percaya sih bahwa pendidikan itu emang nggak cuma terjadi di dalam ruang kelas sekolah aja. Bahkan kita di dalam ruang sinema bioskop kita lagi nonton film bareng-bareng, kita tuh kayak ada pengalaman komunal yang kita rasain bareng-bareng sama teman-teman satu studio bahwa kita sedang belajar hal baru di situ bersama-sama dan itu di situ terjadinya secara nggak sadar itu sebenarnya terjadi pendidikan juga di situ. Jadi mengenai film Guru-Guru Gokil ini sebenarnya film yang pengen mengambil latar belakang dunia pendidikan tapi juga pengen membahas juga sih bahwa memang dunia pendidikan itu juga maksudnya pendidikan nggak hanya terjadi di ruang kelas atau ruang sekolah aja tapi itu bisa terjadi di mana-mana karena pendidikan yang paling luas justru kita terjadinya di pengalaman hidup sih Mbak gitu loh dan itu terjadinya di dunia luar gitu dan itu juga menarik dari. Saya mau ke Reza. Yang Reza lakukan begitu ya, itu kan mediumnya bisa menjadi sangat powerful untuk membuat orang melihat, untuk merefleksi dan sebagainya. Isu-isu yang dekat di Reza, yang menurut Reza bisa diamplifikasi lewat platform, lewat panggung, lewat medium, lewat seni, lewat karya yang Reza gubah itu apa? Sebenarnya banyak banget film-film Indonesia yang berbicara tentang tokoh-tokoh pahlawan misalnya, itu juga banyak gitu. Film-film yang bicara tadi soal pendidikan. Itu banyak dihadirkan oleh sineas-sineas Indonesia dalam rangka merespon keresahan yang mereka punya karena berangkatnya juga dari situ gitu. Melihat situasi pendidikan kita atau melihat situasi bangsa kita, melihat situasi mungkin ekonominya. Itu banyak banget materi-materi yang ada di sekitar kita yang bisa menjadi gagasan sebuah film dan awal mula ide itu kemudian muncul gitu. Kalau melihat dari apa yang saya lakukan sendiri dalam sebuah film secara berkelompok gitu ya karena sifatnya kolaboratif ya mungkin lewat film-film yang menunjukkan sisi tokoh-tokoh pahlawan misalnya atau film yang berbicara tentang masyarakat yang ada di sekitar kita yang mungkin termarginalkan itu kan banyak diwakili lewat film dan saya juga ikut berperan di dalamnya mungkin itu salah satu cara tapi di luar itu yang dilakukan selama ini kalau concern saya pribadi di dunia pendidikan lewat Yapika Action Aid misalnya itu sebuah gerakan sekolah aman gitu ya hashtag sekolah aman ya kita menjadi salah satu bagian yang bisa mengadvokasi kebijakan-kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah daerah misalnya saya bisa turun langsung bisa ketemu sama anak-anak yang bisa ngelihat sekolahnya seperti apa dan lain-lain mungkin itu ya. Oke, kita nanti akan break. Sebelum break, mari kita saksikan cuplikan Guru-Guru Gokil berikut ini. Kita kembali setelah pariwara.